Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wetanti, NIM 2019-12029 dari kelas Sistem Informasi Akuntansi 3A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, akan saya paparkan mengenai cakupan bahasan apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang pengertian dokumentasi. Yang kedua, pentingnya seorang akuntan memahami dokumentasi. Yang ketiga, teknik dokumentasi yang digunakan dalam sistem akuntansi. Dan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan data flow diagram atau DFD dan flow. Kita masuk ke cakupan bahasan yang pertama. Oke, apa sih pengertian dari dokumentasi? Dokumentasi adalah narasi atau penjelasan secara tertulis, flowchart, diagram, ataupun penjelasan tertulis lainnya. Dokumentasi itu meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana data itu di-entry, kemudian diproses, disimpan, dan dikeluarkan dalam bentuk outputnya berupa informasi laporan keuangan dan juga pengendalian sistem di dalamnya. Selanjutnya, tingkatan pemahaman seseorang terhadap dokumentasi ada 3. Yang pertama, mampu membaca. Maksudnya apa sih? Mampu membaca di sini maksudnya dengan memiliki kemampuan membaca dokumentasi, maka seorang akuntan itu dapat mengetahui cara kerja sebuah sistem. Yang kedua, yakni mampu mengevaluasi. Maksudnya dengan memiliki kemampuan mengevaluasi dokumentasi, maka seorang akuntan itu dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan suatu sistem. Dan yang terakhir yakni mampu membuat dan menyiapkan dokumentasi. Dengan memiliki kemampuan ini, seorang akuntan itu akan sangat dibutuhkan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana seorang akuntan menggunakan dokumentasi. Dokumentasi itu digunakan oleh akuntan untuk dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan di dalam suatu pengendalian internal. Dokumentasi ini digunakan untuk menjelaskan jika ada sistem baru yang diusulkan, dan dokumentasi ini nanti disiapkan untuk menjelaskan bagaimana sistem baru itu dapat bekerja.
Lalu, bagaimana teknik dokumentasi itu dapat membantu seorang akuntan? Teknik dokumentasi ini membantu seorang akuntan di dalam mengelola atau mengatur organisasi yang sangat rumit ke dalam suatu bentuk sistem yang mudah dipahami, dan membantu anggota tim baru untuk memahami sistem yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam dokumentasi. Yang akan dibahas di sini yakni flowchart dan diagram arus data atau DFD. Yang pertama kita akan membahas DFD. Apa sih diagram arus data itu? Diagram arus data adalah penjelasan dengan menggunakan grafis atau gambar yang menunjukkan sumber dan tujuan data, yang mana menunjukkan dari mana data itu berasal, bagaimana data itu mengalir, bagaimana proses ditampilkan, dan kemana data itu mengalir. Level tertinggi dari sebuah DFD disebut dengan konteks diagram. Lalu metode apa sih yang sebenarnya sering digunakan oleh para akuntan? Menurut penelitian, 62,5% para ahli sistem informasi menggunakan DFD dan 97,6% banyak menggunakan flowchart. Lalu apa kesimpulannya? Nah, sebagai seorang akuntan, kita harus memahami baik itu DFD maupun flowchart agar kita bisa menggunakan keduanya dan mempertimbangkan dengan kedua metode tersebut. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama tentang data flow diagram, di mana DFG ini itu terdiri dari 4 elemen dasar. Yang pertama yakni sumber dan tujuan data atau data source and destination, di mana sumber dan tujuan data ini lambangnya itu berbentuk kotak, menunjukkan organisasi atau individu yang mengirim atau menerima yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Yang kedua ada arus data atau data flow yang berbentuk anak panah yang menunjukkan arus data atau menghubungkan sumber data ke proses lalu ke tujuan data. Yang ketiga ada proses transformasi atau transformation process, berbentuk lingkaran, menunjukkan transformasi data atau terjadinya suatu proses atau kegiatan. Dan yang terakhir ada penyimpanan data atau data stores, berbentuk 2 garis horizontal yang sejajar, menunjukkan penyimpanan data secara sementara atau permanen. Nah, ini contoh dari DFD pemesanan komputer. Apa sih pengertian dari flowchart? Flowchart adalah teknik analisis yang menggambarkan beberapa aspek dari sistem informasi dengan menggunakan cara-cara yang logis, singkat, tepat, dan jelas. Ada 3 tipe dari flowchart ini. Yang pertama, dokumen flowchart menggambarkan arus dokumen dan arus informasi di antara departemen atau unit-unitnya. Yang kedua, ada sistem flowchart yang menggambarkan hubungan antara input, proses, dan output sistem.
Dan yang terakhir ada program flowchart yang menampilkan operasi secara logis. Lalu di sini ada tipe simbol flowchart, yakni ada input atau output simbol yang menunjukkan arus data untuk memulai dan mengakhiri pembuatan flowchart. Lalu ada processing simbol yang menggambarkan proses dari data. Lalu ada storage simbol yang digunakan untuk menyimbolkan penyimpanan data, dan flow and miscellaneous symbol yang mengindikasikan tipe media yang menyediakan input atau mencatat output dari suatu proses. Nah, di sini ada contoh simbol-simbol yang digunakan pada flowchart. Ada simbol online, ada copy dokumen, ada jurnal atau buku besar, simbol magnetic tape, dan masing-masingnya itu memiliki arti yang menunjukkan makna-makna tertentu. Seperti simbol online ini menunjukkan bahwa memasukkan data itu secara online. Copy dokumen merupakan simbol untuk menunjukkan copy data lebih dari satu kali. Jurnal atau buku besar menunjukkan adanya input atau output dari program alir. Dan simbol magnetic tape ini menyatakan input berasal dari pita magnetis ataupun outputnya itu disimpan ke pita magnetis. Selanjutnya ada lagi nih simbol-simbol yang digunakan dalam flowchart, yakni ada simbol proses menggambarkan perubahan datanya itu kita menggunakannya pakai komputer. Lalu ada operasi manual yang menunjukkan simbol copy data lebih dari satu kali. Ada simbol decision yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan, yakni ya atau tidak. Dan Dan di sini ada simbol terminal.
simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Nah, ini ada contoh flowchart penjualan barang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang tepat atau ada kata-kata pengucapan yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.